Halo semuanya, kembali lagi di Sanet Podcast. Hari ini Sanet Podcast memasuki episode yang ke-9. Terus hari ini juga aku ditemani sama Ibu cantik, namanya adalah Ibu Mulyati. Hai Ibu. Salam. Apa kabar? Baik. Dan Ibu Mulyati ini merupakan direktur dari CSM Group, yaitu CSM Group itu adalah Cahaya Sukses Mulia. Bisa diceritain gak sih Ibu ini siapa dan CSM Group itu bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sanet News. Perkenalkan saya Mulyati. Saya pemilik Cahaya Sukses Mulia Group yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan retail busana muslim. Itu teh. Oh iya, gimana sih Bu awal dulu bikin bisnis dari Cahaya Sukses Mulia itu dari nol sampai sekarang udah punya beberapa cabang ya Bu di Banten sendiri? Iya, prosesnya kita mulai memang betul-betul dari titik nol ya. Saat itu saya masih sebagai mahasiswa. Iya. Tahun 1998. Berarti udah cukup lama ya Bu, bahkan dari sebelum tahun 2000 Ibu udah memulai bisnis dari usia muda ya Bu? Iya, sudah dimulai dari usia muda. Iya. Terus dari situ Ibu mulai langsung jadi reseller atau udah jualan dari produksi sendiri? Ketika baru memulai, sejarahnya kita bawa dari tentengan satu plastik tuh teh ya. Kita nggak produksi tapi bawa dari orang lain. Jadi Ibu sebagai distributor atau reseller? Reseller dulu. Reseller kita dulu. Mulai dari reseller yang kecil-kecilan dulu. Kita mengukur kemampuan diri saat itu kan. Jadi kita memulai dari apa yang kita bisa, dari apa yang ada, kemudian bergerak terus gitu. Kenapa sih Bu tiba-tiba Ibu pengen bisnis gitu? Kenapa pilihannya fashion? Kenapa nggak instrumen lain kayak misalkan makanan atau kan biasanya kan yang banyak tuh makanan ya Bu? Iya. Setiap orang punya passion bisnisnya sendiri ya. Bener, kebetulan betul. memang saya pribadi paling seneng orang lain melihat memakai baju busana muslim yang rapi, yang teratur. Itu aja sih sebetulnya, melihat orang lain cantik, rapi itu menjadi kesenangan dan kebahagiaan tersendiri. Iya betul. Sehingga saya membidik bisnis fashion, dan saya sendiri senang juga teratur dan rapi memakai busana muslim ini gitu. Nah dari kesenangan itulah makanya tumbuh rasa cinta, passion. Bener. Akhirnya digeluti menjadi dunia bisnis. Oh jadi awalnya emang karena Ibu tuh suka banget ya Bu sama fashion itu sendiri? Suka sekali sih enggak juga gitu. Tapi kalau melihat orang lain suka itu kita jadi ada rasa suka gitu. Seperti itu. Yang penting bagi saya prinsipnya kalau untuk sendiri memakai baju yang nyaman, rapi, enak dipandang, seperti itu. Terus saat bangun bisnis itu Ibu modalnya kayak gimana Bu? Itu dari orang tua atau misalkan dari duit diri sendiri? Modal kepercayaan ya. Berarti kan jadi reseller ya Bu? Berarti tanpa modal dong Bu berarti? Bisa tanpa modal. Tapi modal utama itu kan maksudnya modal itu banyak ya. Iya benar. Bisa berbentuk hanya kemampuan, materi saja. bisa berbentuk uang. Jadi tentunya. Modal itu teh ada kepercayaan, modal uang, kemudian juga ada modal apa lagi? Nekat. Modal nekat. Iya benar. Tapi yang jelas pertama adalah modalnya diberikan kepercayaan. Itu yang paling utama. Saat Ibu membangun bisnis itu Ibu didukung gak sih Bu sama orang tua Ibu gitu? Kalau di awal-awal orang bisnis itu kan tidak signifikan ya hasilnya gitu ya. Kadang masih ada hasilnya, kadang nggak ada hasilnya. Iya. Karena keluarga saya itu keluarga PNS. Semuanya Bu, orang tuanya PNS? Nggak semua. Cuma orang tua memang saat itu memang menyarankan untuk pasti menjadi PNS lagi ya Bu biasanya. Gitu, karena dianggapnya penuh dengan kepastian. Iya benar. Kayak gitu. Tapi tidak semua
bisa menjadi seorang PNS kan. Betul sih, Bu. Masing-masing ada rezekinya sendiri. Dan kayak anak muda sekarang itu cenderungnya bukan jadi PNS sih, Bu. Jadi tapi lebih Sekarang. banyak pengen jadi entrepreneur malah. Alhamdulillah, berarti ada kemajuan Iya. dalam berpikir ya. Iya. Gitu. Terus bisa dijelasin nggak sih, Bu? Jadi CSM Group ini terdiri dari bisnis apa aja sih, Bu? Saat ini fokus CSM Group itu di bisnis busana muslim ya, baik itu grosir maupun retail. Oh iya. Itu fokus utamanya. Ibu juga jadi CSM Group ini yang aku tahu dia itu kerjasama bermitra dengan Nibras ya, Bu? Betul. Iya. Jadi keuntungannya dengan pas waktu ibu sebelum bermitra dengan Nibras itu banyak ya, Bu? Berarti benefitnya yang didapat dari kerjasama dengan Nibras. Oh, pasti ketika kita bekerja sama, benefit itu sudah pasti kita dapatkan Iya. ya. Gitu. Sekarang sih udah lebih banyak kolaborasi gitu ya, Bu. Betul, iya. Bahkan kayak dengan adanya kolaborasi kita bakal lebih maju ya kan, lebih Iya. cepat. Betul. Iya. Terus abis itu sekarang udah punya cabang di mana aja sih, Bu? Kalau untuk cabang resmi perusahaan sendiri itu kita ada 4. Head office-nya itu di Komplek KPKN Ciceri. Cabang utamanya di dekat Carrefour, Nibras House Serang. Oh iya, aku juga tahu. Aku juga pernah ke sana juga ya. Terus yang kedua yang kita buka 2 tahun yang lalu itu di Pandeglang, Pak Haji Saiful juga ikut meresmikan sebagai mentor bisnis saya. Nibras House Pandeglang. Kemudian yang keempatnya kita buka kemarin Juli 2021 di Anyer, Nibras House Anyer. Oh, iya. Nah, itu jaringan on-store kita. Tapi di luar jaringan on-store kita juga ada bisnis model kemitraan dengan para mitra yang kita maintenance. Ada di Nibras House Panggung Rawi, di deket RSUD Panggung Rawi. Kemudian ada Nibras House Temu Putih di Temu Putih Cilegon. Iya, aku tahu di dekat Primagama bukan, Bu? Dekat Iya, benar. Primagama. Terus kemudian kita juga mengembangkan bisnis model yang Cahaya 31-nya Teh. Nah, itu yang perdana itu kita buka di daerah Cikande Gorda. Oh iya. Nah, itu pun diresmikan oleh Pak Haji Saiful, saat itu diwakilkan oleh Pak Cahyo. Beliau juga hadir. Nah, setelah itu kita juga meresmikan lagi masih di daerah Cikande, itu Cahaya 31 Gorda Cikande. Nah, di bawah model kemitraan itu ada lagi mitra lebih kecilnya lagi, namanya itu NCP. NCP itu apa, Bu? Kesingkatannya dari corner dan partner. Oh, Jadi kita iya. juga memberi kesempatan kepada para pelaku usaha kecil untuk berkembang, untuk mensistemasi bisnisnya. Untuk bisa lebih naik kelas ya, Bu? Betul. Lebih tersistem, lebih apik, visual merchandise-nya. Jadi kita bantu itu Teh yang kecil-kecil dengan budget yang seminim mungkin. Betul. Yang penting prinsipnya mereka berkembang, berubah bisnisnya jadi lebih baik, seperti itu. Dengan banyaknya cabang gitu, setiap nentuin kita buka cabang gitu, tentunya ada hal yang dipertimbangin kan, Bu? Ada. Dalam membuka cabang. Betul. Itu apa sih, Bu? Hal yang dipertimbangin itu? Salah satunya Lokasi sih ya, Bu? ya riset lokasi dulu ya, kemudian riset produknya nih diterima atau tidak di lokasi tersebut. Harganya juga masuk apa enggak, Iya, benar. gitu. Program-program promonya seperti apa nih gitu, supaya kena ke masyarakat yang kita bidik di lokasi tersebut. Jadi kita mempelajari customer dari setiap kota itu ya, Bu? Betul. Kita pelajari kecenderungannya dan Kesukaannya apa? betul kesukaannya apa. Ada riset rentang usia juga, Iya. seperti itu. Tadi kan Ibu bilang model bisnis itu nggak cuma uang ya, Bu? Tentu Iya. ada kemampuan skill juga. Nah, menurut Ibu itu kemampuan itu apa aja sih, Bu? Yang kemampuan dasar apa yang harus dipunya saat kita tuh membuat bisnis gitu? Entah itu finansial ataupun kemampuan leadership. Menurut Ibu apa? Iya. Yang paling penting itu memang kemampuan yang diasah itu kan skill ya. Iya. Apapun itu bidang yang kita geluti, skill itu paling utama Iya. ya. Kemudian leadership juga penting. Itu juga menjadi
kunci utama kita dalam memimpin sebuah perusahaan. Sebagai leadership kita tuh harus konsisten Betul. gak sih Bu? Kita yang harus meyakinkan bawahan kita gitu. Oh betul, itu Iya, harus betul. karena kita jadi contoh buat teman-teman tim ya gitu. Karena bisnis itu dibangun bukan hanya untuk kita sendiri, Iya, tapi betul. untuk semua gitu. Jadi niatannya itu untuk membantu orang. Betul. Dan karena itu ngelakuinnya dari passion, jadi kita secara konsisten dan kayak nggak ada capeknya ya Bu saat ngelakuin Iya, bisnis harus itu. dicas terus. Iya, betul. Pasti capek ada loh. Iya, capek pasti Nggak ada ada yang nggak sih. enak ya. Iya. Apalagi Ibu udah punya banyak cabang gitu kan. Pasti pikirannya itu terpecah-pecah, tapi gimana caranya kita bisa tetap konsisten dan kayak bisa tetap selalu berinovasi ya Bu. Iya, itu kunci utama. Iya, betul. Kemampuan finansial itu menurut Ibu penting nggak? Penting tapi bukan segalanya. Iya, betul. Karena menurut aku kemampuan finansial itu bisa dipelajari gitu seiring Betul. berjalannya waktu. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada alasan orang yang kayak nggak bisa bisnis karena dia nggak melek secara finansial, itu salah banget sih menurut aku. Oh iya, betul sekali. Iya, betul. Karena Mindsetnya masih terbatas ke finansial. iya, karena mindsetnya kayak aku perlu modal yang banyak untuk ngebangun bisnis nih. Padahal setiap bisnis apapun itu bisa dilakuin tanpa modal gitu. Asal ada modal itu, percaya tadi. Terus kata Ibu tadi nekat ya Bu. Iya. Iya. Nah terus balik lagi ke 2020. Pasti semua orang kan ngalamin hal yang sama gitu. Ada pandemi COVID ya Bu. Dan itu juga cukup ngaruh ke bisnis tentunya kan. Tentunya itu dari bisnis apapun sih Bu. Dan ke bisnis Ibu sendiri tuh kayak gimana sih Dampaknya ya. dampaknya? Di awal-awal di sampai awal-awal. sekarang udah mulai ada peningkatan lagi atau kayak gimana Bu? Iya, pasti pandemi ini membawa dampak ke semua lini bisnis ya. Iya, Bu, benar Tetapi pasti. bagaimana kita sebagai pebisnis, pengusaha atau orang yang sedang berikhtiar bahwa pandemi ini kita maknai sebagai suatu hal yang positif. Iya. Tetapi mindset kita yang harus dirubah. Dampak itu pasti ada, ya. Tetapi kita sebagai pebisnis harus terus struggle, harus kuat dan memupuk mindset positif yang baik. Karena itu modal kita dalam kondisi apapun untuk terus bisa eksis dan bertumbuh. Iya, betul. Gitu. Karena itu kunci, gitu ya. Bahkan di pandemi ini kita sendiri bisa melakukan program sosial berbagi gitu ya. Dikala mungkin beberapa perusahaan gulung tikar, Kita Ibu masih bisa kita, insya melakukan Allah, Masya Allah. CSR ya. Kalau saya justru malah banyak hikmahnya. Allah tuh banyak sekali memberikan kebaikan. Banyak sekali mitra yang bergabung yang ingin disistemasi di kala pandemi. Oh iya, malah semakin meningkat ya Bu Malah Mitra. semakin banyak mitra yang ingin dibantu. Oh mungkin Nah, itu karena salah satu dia syukur karena kita. kehilangan pekerjaannya terus harus tetap berinovasi, akhirnya dia Betul. bergabung di Ibu ya Bu. Salah satunya mungkin itu, ya. Tapi Ada cerita yang paling mengesankan gak sih Bu, kayak iya nih saya gabung ke mitra ini, ke Nibras nih karena iya saya kehilangan pekerjaan saya, atau kayak saya ingin meluangkan waktu luang saya untuk hal-hal yang bermanfaat dengan bermitra Iya. gitu. Ada nggak Bu cerita? Kisahnya banyak sekali Iya, ya, disebut kisah-kisah haru yang jelas. Yang kita juga ikut terharu bahwa ternyata kita juga memberikan kontribusi positif loh terhadap para mitra-mitra UKM. Kita ikut terharu ketika grand opening itu banyak sekali yang menangis. Kenapa tuh, Bu? Dari mereka awalnya jualan online di rumah yang hanya terhitung berapa pieces baju gitu ya, atau satu plastik. Nah, itu jadi cerita mereka di mana salah satu kesyukuran mereka itu mereka merasa terbantu dengan adanya program kemitraan ini. Jadi mereka awalnya sendiri nih Teh, Iya. sekarang punya tim. Waduh, keren banget Bu. bisnisnya. Dari mulai rumahan yang seruang tamu. Biasanya yang ikut tuh ibu-ibu rumah tangga atau kayak kebanyakan memang ibu rumah tangga, tapi pelaku usaha ya Oh, Teh iya. gitu. Bahkan yang profesi sebagai pendidik pun banyak. oh iya. Itu Oh, bergabung. mungkin dia target pasarnya itu ke orang-orang yang udah bekerja gitu, ke teman-temannya. Betul, Dia betul, bisa betul. nawarin gitu ya Bu. Iya. Jadi ada income tambahan selain dia bekerja di perusahaan gitu. Ya.
Intinya kan ingin sama-sama membantu Iya, ya, benar. gitu, memberikan manfaat yang banyak. Ketika kita bisa bermanfaat untuk orang itu bakal lebih ini ya Bu, bakal lebih ngerasanya hatinya tuh lebih senang pasti. Bahagia ya, Iya. ada kebahagiaan tersendiri gitu. Iya benar. Ketika kita bisa membantu orang ya Bu. Iya, intinya kan ketika membantu orang otomatis itu sudah pasti kita juga membantu diri sendiri. Iya benar. Dan itu dijadikan sebuah kebahagiaan. Dan Iya. rezeki itu pasti bakal datang dengan sendirinya sih Bu. Kalau itu sudah sunatullahnya. Iya benar. Itu seperti itu. Terus sekarang udah gimana tuh Bu? Kan sekarang udah sekarang emang masih PPKM, cuman belum udah nggak terlalu ketat ya Bu. Jadi gimana tuh Bu? Omsetnya udah naik atau? Kita harus terus bergerak. Iya ya. benar. Intinya omset itu mengikuti mindset dan pergerakan kita. Gitu. Intinya kita harus terus bergerak, memupuk optimistik terus gitu. Jadi jangan sampai terlintas pikiran negatif di benak kita. Jadi kita terus bergerak, terus berinovasi supaya lebih baik lagi dan diterima oleh pasar. Itu teh. Nah terus jadi kan Ibu lebih banyak di Banten kan Bu? Gimana sih Bu challenge di Banten itu? Jadi kayak orang-orangnya masih belum teredukasi atau gimana sih Bu tentang kita tuh harus berfashion yang syar'i atau misalkan yang sopan gitu Bu? Edukasi harus terus dilakukan ya, karena itu juga bagian dari kewajiban kita untuk saling mengingatkan sesama muslim. Kesadaran itu harus terus dibangun, aware juga harus dibangun, karena itu modal dasar kita. Intinya kalau busana muslim itu sekarang sudah menjadi bagian tren lifestyle. Iya benar. Jadi sudah bukan bicaranya hanya syariat saja sih, sebetulnya sudah menjadi keseharian masyarakat kita ya, terutama masyarakat Indonesia teh. Kalau di Banten sendiri banyak kan Bu yang udah berbusana muslim dan kayak udah banyak teredukasi juga ya berarti Bu? Iya. Nah Ibu kan sekarang udah punya bisnis yang lumayan besar dan tadinya kan orang tua Ibu nggak support. Nah sekarang gimana nih peran keluarga untuk bisnis Ibu sendiri? Penting nggak sih Bu? Keluarga itu sangat menentukan maju mundurnya usaha kita. Iya sih Bu, bener Makanya banget. keluarga itu nomor satu untuk minta restu. Iya. Itu. Tapi kita juga harus mampu meyakinkan, misalnya ketika orang tua kita tidak setuju, kita harus mampu meyakinkan orang tua kita, membuktikan bahwa insya Allah gitu, bahwa jalan yang kita tuju atau pilihan yang kita pilih ini adalah pilihan terbaik. Minta restunya. Dan harus bisa istilahnya meyakinkan orang tua bahwa ini adalah pilihan dan jalan terbaik saya gitu. Kalau keluarga Ibu sendiri, keluarga inti yang kayak misalkan suami atau anak-anak Ibu juga pasti mendukung ya Bu? Oh Pasti. harus itu Iya. juga kunci utama selain orang tua ya. Pertama orang tua. Ketika kita sudah berkeluarga, dukungan suami itu penting agar banget. Kita juga keluarga menjadi harmonis. Gitu teh. Karena prinsipnya gini, untuk bisnis bahwa bisnis itu bukan segala-galanya. Iya benar. Keluarga ya Bu adalah yang Keluarga segala-galanya. adalah segala-galanya. Begitupun agama. Agama itu lebih Iya, segala-galanya di atas keluarga. Makanya ada 3 pilar teh yang harus dibangun ya dalam bisnis gitu. Apa sih aja tuh, Bu? pilar kita yang mau dibangun? Ya pertama adalah Yang bagi pertama. saya prinsipnya kita menguatkan dulu spiritual kita. Ya. Itu harus yakin gak sih kalau misalkan bisnis itu pasti maju dan bisa berkembang dengan Ya, itu dari keyakinan kita dulu Iya. kita pupuk nih. Makanya kalau spiritual kita juga ikut terlibat, insya Allah gitu nanti juga keterlibatan Allah itu ada di situ. Kemudian yang kedua keluarga. Tadi itu restu dari keluarga, support dari keluarga itu penting. Karena itu akan menentukan tingkat keberhasilan kita juga. Yang ketiga baru bisnis. Iya. Nah itu 3 pilar itu yang harus dijaga karena kita memang di dunia bisnis. Ya pilar itu tidak boleh saling terpisah karena saling kait mengait. Itu Ya, menjadi berarti tadi fondasi yang pertama utamanya. adalah spiritual. Keduanya itu adalah keluarga, ketiga baru bisnis. Kalau misalkan gitu. ketiga itu sejalan, udah deh Bu. Lengkap banget sih Bu pasti. Insya Allah. Jadi kita juga kehidupan kita itu tenang dan memberikan dampak manfaatnya, insya Allah bisa dirasakan baik untuk keluarga kita maupun untuk masyarakat.
Tadi kan Ibu bilang banyak mitra yang bergabung. Tapi kan Bu, untuk jadi mitra itu ada persyaratannya nggak sih Bu? Ada pasti ya. kriterianya udah pasti itu ya. Gimana sih Bu cara kita mencari mitra yang baik? Kan pasti semua orang itu nggak semua baik juga, dan nggak semua juga mau ada juga lah pasti ada yang mau ngebohongin, berbuat jahat. Itu gimana tuh Bu? Bisa diminimalisir persentasenya ya. Soalnya kita memang sebelum bermitra dengan seseorang atau dengan lembaga apapun, biasanya kita akan buat track record dulu seperti apa. Iya, benar. Kita cari track recordnya. Jadi ada tim sendiri ya Bu untuk menyeleksi. Ya selain riset pasar, riset tempat, kita lihat dulu mitra kita track recordnya seperti apa. Karena kita mencari mitra itu yang ritmenya memang sama gitu. Iya benar, yang mempunyai visi yang sama dengan Visi si yang sama, CMS Group ini ya Bu. betul. Kalaupun memang dalam perjalanannya ada, persentasenya itu kecil. Kalau itu dinamika, Iya, benar. apapun itu pasti ada dinamikanya. Tapi ada yang pernah meleset sedikit nggak Bu? Kayak ternyata mitra ini nggak sesuai harapan kita nih gitu. ada. Itu akhirnya diberhentiin atau kayak gimana tuh Bu? Selama tidak menyangkut hal-hal yang signifikan, yang paling urgent, kita tidak berhentikan langsung, tapi edukasi ya. Edukasi. Itu. Jadi ada tahapan-tahapannya di mana kita memutus kontrak kerjasama dengan mitra. Seperti itu. Jadi ada masa kontraknya ya Bu untuk Ada masa kontraknya. untuk memperikat si mitra itu sendiri Ada. gitu. Berarti banyak hal yang bisa benefit dari mitra itu ke kita banyak banget ya Bu. Banyak take and give. Iya benar, take and give. Gitu. Nah terus Ibu kan tadi bilang Ibu udah memulai bisnis dari muda nih, dari mahasiswa. Iya. Dan apa sih Bu tips untuk anak muda yang pengen bikin bisnis, atau kan kayak yang masih bingung nih, lebih baik bisnis dulu atau kuliah dulu? Sebenarnya bisa dilakuin bareng-bareng kan Bu? Bisa dilakuin bareng-bareng. Bener. Tipsnya apa tuh Bu buat anak muda? Motivasinya dulu sih digali teh. Iya, Apa benar. sih motivasinya gitu? Yang jelas selain motivasi juga passionnya mau kemana sih gitu. Iya. Sesuai passion ya Bu. Kalau misalkan Iya. kita bisnis itu bukan passion kita, berarti emang jalannya bukan di bisnis gitu. Iya betul. Dan itu harus dimulai dari sejak dini, dari sejak muda. Karena artinya kita kalau sejak muda resiko-resiko berat itu Gagal sudah itu, kita mulai gagalnya lebih awal gitu. Iya. Jadi Kayak kita gitu. jadi kita selalu bisa belajar dari kesalahpahaman yang dulu gitu. Betul, betul. Akhirnya bisa sukses lebih mudah lah Bu. Ya kata Ica. Terus berarti usia itu bukan sesuatu hal yang dasar untuk membuat bisnis tuh harus kayak udah dari abis kuliah dulu baru bikin bisnis, itu bukan ya Bu? Sebenarnya bisa. Tapi memang setiap orang kan Punya pilihannya memulainya masing-masing. startnya juga beda-beda ya Teh ya gitu. Ada yang startnya memang sejak muda, tapi ada yang startnya juga dia sudah sepuh, ada juga seperti itu. Tapi idealnya gitu, idealnya ayo mulainya sejak muda gitu. Iya, Artinya resiko besarnya itu tanggung jawabnya masih sendiri loh gitu. Masih Kalau- bisa take risk-nya tuh masih bisa lebih besar daripada kita Betul. saat udah berkeluarga ya Bu, Betul. karena Sudah berkeluarga tanggung jawabnya kan iya, banyak bener. ya. Banyak yang Jadi dipikirin, banyak sudah perlu banyak yang dipertimbangin. dipikirin. Kalau misalkan masih muda tuh masih ya udahlah itu aja. Nah gitu, isi going lah. Iya, Kalau benar. muda itu artinya resiko masih ditanggung sendiri seperti itu. Ya sih Bu, bener banget sih Bu. Nah terus abis itu tadi kan emang ini tuh masih pandemi gitu Bu. Nah terus gimana sih Bu target-target untuk CMS Group itu ke depannya gitu? Pasti masih banyak yang ingin dicapai kan Bu? Iya, Beberapa. masih banyak cita-cita ya. Kita tetap punya mimpi dan cita-cita yang harus dicapai. Tapi cita-cita terbesar itu yang kita inginkan adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Iya, Bu, benar. Artinya di usaha kita ini akan terus bertumbuh ketika kita ingin memberikan manfaat. Iya. Nah, itu cita-cita terbesarnya. Seiring berjalannya waktu ya Bu. Tapi Iya. untuk 5 tahun ke depan CMS Group nih maunya dia udah punya cabang di berbagai kota, atau kayak targetnya berapa nih untuk cabang sendiri? Targetnya itu untuk cabang plus kemitraan ya, untuk tahun ini kita hanya 20 saja. Nah, Tapi 20 itu udah banyak banget lah Bu. di tahun depan kita targetnya 100 cabang Wow, kemitraan. keren banget. Untuk CSM Groupnya itu kita bahkan bisa nasional. Dan di setiap event itu kita ada dengan produk-produk brand kita sendiri. Nah sekarang kan udah banyak nih Bu
kayak misalkan udah semakin berkembang online bisnis itu, dan gimana cara ibu kan tadi cabang itu mau nambah banyak, tapi juga kan sekarang orang-orang tuh udah pada mainnya online gitu Bu. Nah Betul. itu tuh gimana tuh Bu? Nah, kalau online ini kan juga memang harus digarap ya. Jadi nanti ada garapan offline maupun online, online to offline atau offline to online. Jadi tetap offline juga atau store resmi juga harus ada. Itu tetap ada Menurut Ibu pengunjungnya. itu tetap penting ya? Tetap penting karena itu adalah etalase display bahwa kita itu memang bisnis dan punya etalase fisiknya gitu. Karena masih banyak sih usia 40 ke atas itu untuk hangout atau keluar sesekali gitu, mengajak keluarga untuk window shopping. Jadi kalau ada etalase fisiknya mereka datang ke store Lebih kita. percaya dan lebih bisa trust ya, dengan adanya toko offline itu meyakinkan customer untuk lebih trust bahwa kita memang ada gitu. Iya. Tapi online itu juga penting gitu, harus tetap digarap. Karena online tuh juga nggak terbatas oleh waktu dan tempat ya, betul Bu, betul. pasti. Nah, online itu bisa menjangkau semua kalangan dan semua tempat, borderless ya. Jadi lebih leluasa gitu. Tidak hanya daerah kita saja yang dijangkau. benar. Karena toko offline itu ada radius jangkauannya. Iya pasti. Gitu. Karena kan pertama riset pasar dulu kan Bu Iya, tadi. betul. Nah terakhir nih buat Ibu, 3 kata yang menggambarkan Ibu Mulyati apa tuh Bu? 3 kata. Supel, Terus? lincah, Ih, keren banget. seneng jalan-jalan. Aku juga, seneng banget lah Bu jalan-jalan. Seneng ya Bu, pasti ada hal-hal yang bisa dipelajari ketika jalan-jalan itu nggak sih Bu? Betul. Iya. Oke, sekian podcast untuk hari ini. Makasih banyak ya Bu, banyak banget insight yang baru yang aku dapat. Terus juga pastinya penonton juga dapat ya Bu tentang Nibras House dan CSM Group ini sendiri. Dan kalian jangan lupa buat follow butik.cahaya31. Terus ya ada juga nibrashouse.serang, nibrashouse.anyar, dan yang terakhir nibrashouse.pandeglang. Untuk pendengar Sanet Podcast juga jangan lupa selalu dengerin di YouTube, dan podcast kita itu ada juga di Spotify. Jangan lupa like, comment, and subscribe Sanet News. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.